Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam kuliah rancangan percobaan. Kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas dan uji homogenitas. Baik, saya akan share materinya. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas itu biasanya diterapkan pada sampel terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis. Uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah data variabel yang kita miliki berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk menentukan apakah data tersebut berdistribusi normal, maka dapat dilihat dari nilai signifikansi yang diperoleh. Manakala nilai signifikansinya atau P-nya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya, manakala nilai P-nya yang diperoleh kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas hanya digunakan untuk menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih yang berbeda subjeknya atau sumber datanya. Oleh karena itu, uji homogenitas diperlukan sebagai asumsi dari uji independen t-test dan uji ANOVA. Nah, uji signifikansi, jika nilai signifikansi lebih dari atau sama dengan 0,5 berarti menunjukkan bahwa kelompok data memiliki varians yang sama ya atau homogen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka kelompok data memiliki varian yang berbeda atau tidak homogen. Nah, untuk membahas kedua uji tersebut, kami menggunakan data yang sudah dikerjakan atau sudah ditampilkan pada rancangan acak lengkap beberapa minggu yang lalu, di mana di situ ada data kandungan nitrogen dalam satu tanaman ya, di mana penelitian ini terdiri dari 6 perlakuan, ya, kemudian ada 5 ulangan. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan percobaan rancangan acak lengkap, ya, hasil pengukuran kandungan nitrogennya dapat dilihat pada tabel 34, ya. Nah, data inilah yang kita akan bahas, akan kita masukkan dalam contoh analisa uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, untuk kali ini kita menggunakan program SPSS. Ya, kita menggunakan SPSS. Nah, untuk kali ini saya gunakan SPSS versi 16 ya. Bisa juga digunakan versi yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita buka dulu SPSS-nya ya. Aplikasinya atau programnya kita buka terlebih dahulu. Kemudian ada di situ ada nama variabel dan data. Kemudian kita masukkan data tersebut, nama variabelnya apa dan datanya. Nah, nama variabelnya kita buat perlakuan ya. Kita sebut di sini dok 1, dok 5, dok 4,
13, dan gabungan. Ini adalah variabel. Kemudian datanya kita copy tadi, ya, seperti ini. Yang ke bawah itu adalah ulangan, yang garis baris. Kemudian yang kolomnya itu adalah perlakuan. Nah, untuk menguji normalitas, langkah kedua adalah kita klik analyze, ya, kemudian non parametric test, ya, kemudian K sampel KS. Nanti kita akan pelaksanaannya nanti, praktiknya nanti kita selesaikan juga. Nah, diperoleh seperti ini. Jadi kita klik analyze, kemudian non parametric test, kemudian kita klik ini, klik, akan muncul seperti ini, ya. Nah, data variabel yang ada di kolom atau di kotak sebelah kiri, ya, sebelah kiri saya, kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, kemudian kita klik option, kita centang normal, ya. Kemudian langkah berikutnya adalah memasukkan variabel kotak tes variabel list tadi, kemudian pada bagian distribusi centang, ya, kemudian centang normal. Itu yang ketiga. Nah, seperti ini kita masukkan ke sini, ya, kemudian kita centang normal, terus oke, ya, terus oke, sehingga diperoleh output seperti ini. Nah, data ini adalah data yang kita olah tadi, namanya one sample Kolmogorov Smirnov test, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa diperoleh dok 1, ya, perlakuan 1 itu adalah 0,7 sekian, ya, 0,7 sekian, ini 0,6, ya, ini 0,9, 0,7, 0,5. Nah, dari secara keseluruhan kita lihat di sini bahwa dia lebih besar daripada 0,05. Ya. Dengan demikian, langkah keempat berikutnya adalah bagaimana kita menginterpretasi output hasil uji normalitas dengan SPSS. Nah, kita lihat di sini, ya, signifikansinya lebih dari 0,05. Jadi kesimpulannya adalah semua data perlakuan berdistribusi normal atau menerima H0, ya, menerima H0. Nah, untuk jelasnya kita langsung praktek. Jadi yang pertama tadi kita buka SPSS. Jadi saya sudah buat datanya, sebenarnya sudah ada. Jadi ini datanya data variabel Q-nya, ya. Jadi ada 5, ya. Ada 6, sorry. 6, ya, dalam bentuk skala. Kemudian datanya kita copy tadi. Nah, ini data kita copy dari PowerPoint tadi, ya, ada 30 data. Nah, kemudian data itu sudah kita masukkan, kemudian kita menggunakan data apa tadi? Menggunakan analyze, ya, kemudian non parametrik, kemudian centang K1 sampel KS, ya, seperti ini. Ya, ini sudah masuk. Nah, ini sebenarnya di sini tadi, ya. Ini kemudian kita copy di sini. Ini kita tekan option. Nah, ini kita tekan. Terus oke. Keluar hasilnya seperti ini. Gampang sekali, ya. Keluar hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini. Ya, lihat. Berikutnya kita bahas uji
homogenitas. Nah, uji homogenitas kita juga menggunakan SPSS dengan langkah-langkah seperti berikut. Sama dengan tadi, kita buka SPSS-nya dulu, kita masukkan data, ya, kita masukkan variabel, nama variabelnya, kemudian data. Nama variabelnya itu adalah yang pertama adalah perlakuan, ya, kita tulis perlakuan, ya, kemudian nilai nitrogen, ya, jadi ini, ya, kemudian setelah sudah masukkan, ini datanya, ada 30 data view-nya, ya, ada 30 data, ya, kita lihat di sini. Nah, setelah itu langkah kedua adalah kita klik analyze, ya, kemudian kita compare men, kemudian on-way ANOVA, ya, kemudian seperti ini, ya, contohnya gambarnya seperti ini, analysis, kemudian compare men, kemudian one-way ANOVA, ya. Nah, muncul seperti ini. Nah, data variabel yang ada ini seperti tadi juga kita blok masuk ke nilai nitrogen, ya. Jadi yang ketiga adalah variabel nilai nitrogen ke kotak dependent list dan perlakuan ke kotak faktor, kemudian klik option, kemudian centang homogenitas, homogeneity of variance test, terus continue, terakhir oke, ya. Jadi ini kita masukkan, kemudian option, ya, option kita di homogeneity varian test, oke, sehingga diperoleh output seperti ini, ya, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi nilai nitrogen jadi 0, ini, ya, 0,05. Nah, kemudian langkah keempat adalah interpretasi output uji homogenitas, ya. Jadi kita lihat di sini nilai signifikansinya itu adalah 0,025. Itu lebih besar daripada 0,05, ya. Berarti kesimpulannya kelompok data perlakuan memiliki variasi yang sama atau homogen. Nah, untuk jelasnya kita ke SPSS, ya. Datanya sudah saya siapkan. Data ini. Data homogenitas ini, ya, data, ya, kita buka dulu ini perlakuan, kita beri nama perlakuan, ya, ada 2 nitrogen, kemudian ini datanya, ya. Jadi kita perlakuan 1, ya. Jadi dok 3 itu kita simbolkan tadi, jadi ini yang ini tadi, ya, 1 sama dengan 3 dok 1, 2 adalah 3 dok 5, dan seterusnya, ya, 6 adalah gabungan. Nah, setelah itu kita masukkan data, ya, ada 30 data, di perlakuan 6 di ulangan. Nah, selanjutnya kita analisis menggunakan apa tadi? Menggunakan ini, ya. Nah, option, ya. Ini ada sudah continue, oke. Kemudian keluar output seperti ini. Nah, keluar output seperti ini.
Ya, ini. Jadi sekira demikian. Kalau ada pertanyaan silakan nanti di komen di daring ataupun di diskusi berikutnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.